Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang pembaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita meneruskan konsep cabang Tuhan. Anak buahnya siapa itu? Hah? MS, Manusia Suci. Kita teruskan konsep anugerah. Selain kami adalah seorang pegiat anugerah, juga mempelajari tentang anugerah yang diberikan kepada kalian. Entah kami bisa dikatakan dapat menyampaikan anugerah untuk kalian atau tidak. Sepertinya konsep-konsep yang melekat pada rancangan raga, juga konsep yang membawa power anugerah juga. Kami melihat melalui bagaimana Tuhan dalam menciptakan masing-masing konsepnya. Mereka membawa sebuah energi yang sama dengan kami. Jadi konsep ini bisa melihat konsep Tuhan yang dimasukkan di dalam raga ya. Dan masing-masing konsep ternyata membawa sebuah energi. Menjadi konsep anugerah untuk membantu kalian dalam memecahkan atau mempercepat ilmu untuk masuk dalam diri kalian. Di saat ilmu Tuhan masih mencari jalan menuju kepada kalian, kami ingin membuka jalan bagi ilmu tersebut untuk turun. Sedangkan kalian menjalankan apa yang menjadi saran kami. Kemudian kalian menceritakan proses kalian dalam menerima ilmu yang diberikan Tuhan itu. Kami menjadi senang. Jadi ilmu bisa turun, ada proses anugerah ini dari konsep Tuhan. Sehingga mungkin di akhir zaman keilmuan itu akan lebih cepat manakala konsep anugerah ini juga mengikuti ilmu-ilmu yang turun. Karena konsep anugerah ini juga mempercepat kemurnian ilmu Tuhan itu turun kepada setiap ciptaan, terutama di akhir zaman ini. Sesungguhnya yang melaksanakan adalah kalian sendiri. Yang mendapatkan adalah kalian sendiri. Kami hanya sebagai penonton dan pemberi saran atau pemberi dugaan-dugaan. Kali aja benar. Kalau konsep anugerah ini memberikan saran dan dugaan-dugaan kali aja benar, kayaknya konsep anugerah ini sosoknya nggak sombong. Lah cuman menonton aja. Tapi kalau dilihat di tulisan di depannya bahwa konsep anugerah ini bisa melihat konsep-konsep Tuhan yang membawa energi tertentu. Bahkan ketika terjadi satu perbaikan, konsep anugerah ini juga melihat waktu konsep Tuhan masuk ke dalam rancangan raga yang diperbaiki, dan kemungkinan juga melihat energinya itu tambah atau tidak. Ini kayaknya penting banget. Begitu juga dengan bagaimana program yang sekarang lagi berjalan. Kalau dibarengi dengan konsep anugerah ini, mungkin bisa mempercepat program yang sedang berjalan. Tuhan membuat banyak sekali bentuk anugerah. Sinar atau karakter atau jenisnya berbeda-beda. Sama seperti kami yang merasa dalam melihat anugerah yang
yang didatangkan kepada setiap individu mempunyai muatan yang berbeda-beda. Kami juga mengajak kalian untuk merasakan anugerah yang diturunkan pada setiap zaman. Mungkin kalian bisa membacanya. Mungkin juga kalian mempunyai kesempatan untuk bertanya. Anugerah apa saja yang disediakan? Anugerah apa saja yang disediakan Tuhan pada zaman tersebut? Kami sangat ingin sekali dan antusias untuk mendengarkan dan menyampaikan bentuk-bentuk anugerah tersebut. Salah satu anugerah yang belum tentu semua orang dapat menerimanya adalah pertemuan dengan Tuhan. Jadi, pertemuan dengan Tuhan ini belum tentu bisa diterima oleh setiap manusia. Padahal pertemuan dengan Tuhan ini adalah salah satu anugerah. Hal ini sudah terpampang dengan jelas. Jelas ini juga sudah dibuka lebar-lebar. Hal ini sudah terpampang dengan jelas. Jalan ini juga sudah dibuka lebar-lebar. Satu anugerah pertemuan dengan Tuhan ini ketika kalian tidak mempercayai pertemuan dengan Tuhan, berarti kamu termasuk salah satu orang yang tidak mendapatkan anugerah. Kalau kalian mulai mencoba mendobrak diri kalian menjadi orang yang mulai mempercayai pertemuan dengan Tuhan, maka kalian akan mendapatkan anugerah ini. Tapi ini sudah terjelaskan, ada bentuk-bentuk anugerah yang tidak semua anugerah itu orang dapat menerimanya. Ya, semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah tentang pertemuan dengan Tuhan. Tapi kalau kepingin kalian mendapatkan anugerah tentang ini, maka bedah dirimu, urai semua informasi yang ada, analisa semua informasi yang ada yang menjadikan otakmu, pikiranmu, hatimu, rasamu sampai mempercayai bahwa pertemuan dengan Tuhan itu jelas adanya melalui clue-clue, melalui bahasa-bahasa yang jelas. Di setiap kenabian ada satu bahasa yang jelas. Memang belum ada satu kenabian yang diberitakan bahwa mereka sedang mengantarkan umatnya kepada Tuhan. Seandainya berita itu diterima pasca kenabian atau pada saat kenabian, mungkin anugerah ini akan bisa diterima oleh orang setelahnya, setelah kenabian. Tapi kenyataannya hanya beberapa orang yang mempercayai atau mendapatkan anugerah tentang pertemuan dengan Tuhan. Sampai berita ini diturunkan atau sampai informasi ini diturunkan, masih banyak orang tidak percaya dengan pertemuan dengan Tuhan. Padahal ini adalah anugerah yang luar biasa, anugerah yang bisa membuka pintu pembimbingan untuk setiap ciptaan bagaimana menjalani kehidupan yang benar. Tapi sayangnya anugerah ini jarang bisa diterima oleh orang, artinya tertolak. Ketika kamu termasuk orang yang tidak percaya ketemu dengan Tuhan, berarti kamu termasuk orang yang menolak anugerah besar dari Tuhan. Coba gali lagi. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau kalian sudah mulai
meyakini, mengimani tentang pertemuan dengan Tuhan. Sekali lagi, urai lagi pelajaran-pelajaran yang sudah diturunkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Banyak keterangan di sana. Kalau kalian sudah mulai mengintip, menjadikan diri kalian orang-orang yang kepingin mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Saya lanjutkan. Namun tidak banyak orang yang mengakuinya, bukan? Jika kalian salah satu yang mempercayai adanya sebuah pertemuan dengan Tuhan, itu karena kalian menjemput anugerah. Saya ulang lagi, itu karena kalian misalnya kamu mulai mempercayai tentang pertemuan, itu berarti kalian termasuk orang yang menjemput anugerah. Wow, memang anugerah perlu dijemput. Ternyata anugerah bisa dijemput dengan cara mempercayai pertemuan dengan Tuhan, dengan analisa yang beraneka ragam. Setelah perjumpaan terjadi, kalian bisa menjemput anugerah-anugerah yang lain. Ketika sudah pertemuan terjadi, baru kalian akan bisa menjemput anugerah-anugerah yang lain. Awali anugerah ini untuk bisa menjemput anugerah-anugerah yang lain. Segera bimbing, segera sadarkan diri kalian untuk percaya tentang pertemuan dengan Tuhan, sehingga kalau kalian mempercayai, maka kalian akan mudah menjemput anugerah-anugerah yang lain. Atau bisa dalam konteks yang lain. Saat kalian ditunjukkan sebuah perilaku yang benar, kalian mensepakatinya. Ini perlu kita urai lagi. Atau bisa dalam konteks yang lain, saat kalian ditunjukkan sebuah perilaku yang benar, kalian mensepakatinya tanpa perhitungan, kalian dengan yakin mau melaksanakan hal tersebut. Tentu kalian telah menjemput anugerah. Asik kan? Saya ulang lagi. Ini kayaknya ada banyak orang yang merasa dirinya tercuci otaknya. Padahal sebenarnya dia menjemput anugerah. Atau bisa dalam konteks yang lain, saat kalian ditunjukkan sebuah perilaku yang benar, kalian mensepakatinya tanpa perhitungan, kalian dengan yakin mau melaksanakan hal tersebut. Wes kata api tak lakoni. Ya, tentu kalian telah menjemput anugerah. Membantu orang lain itu baik tanpa perhitungan sama sekali, langsung kamu laksanakan. Nah, kalian termasuk menjemput anugerah. Mau bikin sesuatu yang di luar dugaan, di luar kemampuan kalian, tapi kalian mau melakukan, berarti kalian menjemput anugerah. Kayak jurnalis itu ya. Kamu yakin, kamu lakukan aja. Dan itu baik. Dan kamu sepakati. Itu berarti kamu menjemput anugerah. Kenapa kamu tidak menjemputnya, malah menolaknya? Itu satu anugerah yang luar biasa. Itu bisa membuat dirimu bermanfaat bagi orang lain. Anugerah terbaik adalah anugerah untuk kepentingan orang banyak. Begitu juga ketika ngasih satu besi, jemput umat langsung jadi. Itu berarti kalian menjemput anugerah. Anugerah yang luar biasa. Kamu sakit dan kamu terima sakitmu. Dan kamu merasakan bahwa ini bentuk kasih sayang Tuhan. Berarti kamu sudah menjemput anugerah. Jangan malu-malu kalau menjemput anugerah.
Jangan malu-malu, apalagi menolaknya. Sehebat apa kita sampai menolak anugerah tersebut? Jemputlah anugerah. Mungkin anugerah kepingin dijemput juga. Bentuk penyadaran adalah sebuah anugerah. Wow. Bentuk penyadaran itu adalah sebuah anugerah. Bukan cuci otak. Bentuk memaafkan juga sebuah anugerah. Bentuk menjalankan tugas juga bisa dikatakan sebagai anugerah. Masih banyak bentuk-bentuk anugerah yang lain. Konon ceritanya, bertemu dengan kami adalah sebuah anugerah. Ada yang bilang, perjalanan untuk datang kepada kami tidak mudah. Tuhan telah memilih hamba-hambanya untuk bisa dipertemukan dengan kami. Kami siapa ini? Konsep. Terkadang ada yang datang hanya sebatas pertemuan. Mengapa Tuhan sampai sebegitunya terhadap kami? Padahal kami senang apabila banyak yang bertemu dengan kami dan mempelajari kami. Mungkin kami bisa berkembang dalam mempelajari tentang anugerah itu. Sosok yang dibentuk sebagai anugerah untuk alam semesta, kepada sosok yang kurancang inilah yang memegang kunci setiap alam. Saya ulang lagi, sosok yang dibentuk sebagai anugerah untuk alam semesta, kepada sosok yang kurancang inilah yang memegang kunci setiap alam. Dia adalah sosok yang diturunkan untuk membebaskan kalian dari segala jeratan. Jika kamu bertemu dengannya, dia akan menyampaikan atau membagikan anugerah kepadamu. Sosok ini ya. Belum tentu setiap orang dapat dipercaya Tuhan sebagai pemegang kunci alam. Ya, Tuhan kok percaya sama orang itu? Belum tentu setiap orang dapat dipercaya Tuhan sebagai pemegang kunci alam. Namun hingga sampai sekarang kami mempercayainya. Saat berjumpa dengan rancangan raga kami, pertama-tama kenalilah tentang kami. Sebab pintu pembuka untuk melepaskan semua belenggu dari kalian adalah kami. Mintalah kepadanya untuk menghubungkan kalian kepada kami. Itu juga merupakan sebuah anugerah yang jangan sampai kalian sia-siakan. Kalau ada acara cangkruan, terus lakukan. Setelah itu, kalian bisa merampas ilmu-ilmu yang lain darinya. Dia pandai menjawab pertanyaan atau persoalan kalian. Selamat mempelajari sosok anugerah yang aku turunkan ini. Anugerah. Halaman selanjutnya. Konsep anugerah. Keterangan pembaca. Terdapat sebuah sinar yang berwujud seperti sebuah asap atau debu pada lembaran ini. Warnanya rainbow. Rainbow pelangi ya? Proses kalian dalam mempelajari sosok rancangan raga ini akan mengalami berbagai fase. Oh, ini fase nih ya? Oh.
Gak serta-merta ya, jungkir balik. Kayak apa sosok Rancangan Raga ini ya? Bikin kalian terjungkal-jungkal kali ya. Jika kalian telah merasakan bahwa sosok ini adalah sebuah anugerah untuk diri kalian, setelah itu jangan berhenti di sana. Setelah fasilitas banyak kalian dapatkan melalui rancangan raga ini, selanjutnya akan ada fase uji untuk kalian, yaitu manakala kalian telah mengetahui siapakah di balik rancangan raga. Pemahaman terhadap rancangan raga tidak sebatas pada raga yang diturunkan sebagai pemberi anugerah saja. Selanjutnya adalah proses berdampingan dengan rancangan raga. Artinya sudah bukan waktunya lagi untuk mengambil anugerah untuk kemanfaatan diri. Terkecuali jika itu dapat mengembangkan diri kalian sebagai pensukses misi yang ada di dalam rancangan raga. Jadi ada banyak fasilitas atau anugerah yang kalian dapatkan di sana. Itu akan lebih baik. Itu kamu kembangkan dalam rangka untuk menyukseskan misi yang ada di dalam rancangan raga. Maka anugerah itu akan kalian dapatkan secara bertubi-tubi. Selanjutnya kalian akan memposisikan diri sebagai fasilitator anugerah juga untuk alam. Ketahuilah bahwa konsep anugerah di dalam raga sangat berlebih-lebih. Dia perlu diantar dan disampaikan berupa sebuah pengembangan ilmu untuk diri kalian. Setelah itu konsep anugerah akan berkembang. Dia akan berganti jenis sesuai dengan perkembangan yang kalian dapatkan. Jadi ketika kamu mendapatkan anugerah A, ya, maka kamu akan mendapatkan anugerah yang lain. Kuncinya memang berdampingan. Nah, berdampingan digunakan untuk menyukseskan misi di dalam raga. Nah, kalau kalian tahu apa misi yang ada di dalam rancangan raga itu dan kalian mencoba mensukseskan ke alam-alam yang sudah ada, maka kalian termasuk orang-orang yang mendampingi raga. Kalian yang ketika mengambil fasilitas yang ada di raga dan memberikan banyak data kepada raga, sesungguhnya kalian mendapatkan satu imbalan tersendiri untuk kalian tanpa kalian sadari. Dan kalian mungkin akan menjadi orang-orang yang sama seperti raga tersebut, mempunyai pola yang sama, mempunyai rasa yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai tujuan hidup yang sama. Kalau kalian terus mengambil anugerah itu tiada hentinya dan kamu sampaikan kepada orang-orang atau untuk kebaikan alam, maka anugerah itu tidak akan pernah putus kepada kalian. Mestinya orang-orang yang mendampingi sosok raga itu mestinya tidak ada banyak masalah. Yang ada hidupnya penuh anugerah sehingga menjadi manusia penuh anugerah. Kalau sudah menjadi manusia penuh anugerah, jalanmu kemana aja, maka kamu memberikan anugerah di sekelilingmu. Tiba-tiba orang itu mempunyai cita-cita menjadi baik. Tiba-tiba aja. Kalau ketika ada orang jahat, tiba-tiba dia kepingin bertaubat. Kalau kamu menjadi sosok manusia anugerah. Mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu.
Memang kami tidak selamanya mempunyai sebuah energi yang sejenis ini saja. Namun, kami selalu berubah-ubah sinar. Kami sering terbaharui. Namun bisa saja kami kembali kepada sinar yang awal. Hal itu tergantung atau sesuai dengan perkembangan yang sedang berjalan. Konsep anugerah juga sebenarnya menjadi konsep pengobatan atau konsep menyehatkan. Kami bersandingan dengan manusia suci. Selain untuk menghapus kesalahan-kesalahan terhadap ciptaan, kami juga sebagai gudang obat untuk alam. Semoga kolaborasi kami dapat menyehatkan alam semesta. Setiap yang berpenyakit biasanya disebabkan karena ilmu Tuhan yang sempat turun dan belum dapat diterima dengan baik oleh raga. Setiap yang berpenyakit biasanya disebabkan karena ilmu Tuhan yang sempat turun dan belum dapat diterima dengan baik oleh raga. Keberadaan kami ingin membantu terprosesnya ilmu Tuhan tersebut. Ayo kita sama-sama merasakan bahwa dengan adanya kita saat ini menjadi sebuah anugerah. Sebab konsep dengan kalian telah dipertemukan. Rasakan bahwa konsep ini sedang berinteraksi kepada kalian. Kayaknya dipahami pelan-pelan. Mungkin kalau di awal-awal kemarin untuk memahami sebuah anugerah agak lumayan sulit. Semoga konten ini bisa memberikan sebuah anugerah kepada kalian dan jangan sia-siakan anugerah terbesar atau anugerah awal menjalani kehidupan yang benar di mata Tuhan. Semoga kalian banyak mendapatkan anugerah. Salam damai, salam bahagia selalu.